Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with Mr. Eka. Hello, how's your life? I hope you are in good condition. Stay healthy and stay strong for learning English. Well, Mr. Eka akan membagikan video pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya tentang ZOO Simple Present Tense, yaitu pembahasan Simple Present Tense-nya yang fokus kepada pronouns tapi jamak ya. Jadi subjeknya itu jamak, lebih dari satu. Nah, sekarang kita akan lebih fokus kepada singular pronouns. Jadi subjeknya itu hanya satu atau tunggal. Akan tetapi kita ketahui dulu nih learning objectives-nya, tujuan pembelajarannya. So, after watching this video, you can identify the sentences of simple present tense with the singular pronouns. And you can identify of adding s or es on simple present verb. Jadi setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi kalimat-kalimat simple present tense dengan kata ganti yang tunggal. Dan juga kalian dapat mengidentifikasi penambahan s atau es dalam kata kerja simple present. Nah, dari kemarin Mister sebut simple present. Apa sih simple present? Nah, Mister kasih tahu bahwa simple present tense adalah aturan yang digunakan untuk menyatakan kalimat ya, terutama kalimat nih, suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi setiap hari atau habitual actions dan kegiatan terjadwal dan juga fakta. Nah, ini kalimat-kalimat ini menggunakan tenses simple present. Nah, kita ketahui untuk yang singular subjects itu apa aja. Jadi singular subjects itu adalah she, he, atau it ya. She, he, it, singular subjects. Jadi subjek tunggal, she, he, it. She, it itu artinya dia. She itu kita dianya nunjuk perempuan, satu orang perempuan. Kalau he, satu orang laki-laki. Dan it, satu orang benda ya. Masa orang sih? Satu buah benda atau satu ekor binatang, dan pokoknya yang lain-lain lah ya selain manusia. Kemudian contohnya untuk yang tunggal itu nama kucing ya, bahasa Inggrisnya the cat. The cat itu satu ekor kucing ya. Jadi kalau ada the cat, kita pasti tahu bahwa kucingnya cuma ada satu, the cat. Atau Mr. Eka ya, nama kalian, a doctor, seorang dokter. Nah, pokoknya yang tunggal-tunggal subjeknya itu nanti kita akan olah kalimatnya dengan simple present tense ini. Nominal sentences. Nah, kita seperti biasa bahas dulu nih kalimat nominalnya ya. Kita ulangi lagi pembelajaran kelas 7 di pembelajaran sekarang ini, yaitu nominal sentences yang subjeknya itu she, he, it, dan nama tunggal. Contohnya nih, kalau tadi the cat ya, kayaknya si kucing itu lucu banget ya, cute. Jadi kita bisa menyatakan kalimatnya dengan the cat is cute. The cat is cute ya. Jadi si to be-nya itu memakai is. Kalau kemarin kan are ya. Kalau kemarin itu are, they are cute. Nah, mereka lucu, imut. Nah, sekarang pakai is karena mereka itu kan banyak ya, orangnya banyak. Nah, kalau the cat cuma satu. Jadi pakai is to be-nya. Jangan sampai tertukar ya. Kemudian contoh yang kedua adalah Jojo is an animal trainer. Nah, jadi si Jojo ini adalah seorang pelatih binatang. Ya, kenapa ya? Kok nama orang Jojo juga
pakai is karena si Jojo itu kita tahu Jojonya ada satu ya. Jojonya satu orang. Jadi kita pakai is. Pokoknya subjek itu sesuatu atau orang-orang yang diceritakan dalam kalimat itu harus tunggal. Jumlahnya harus satu. Ya. Jumlahnya harus satu. Kalau misalkan kemarin kan binatang the elephants ya, the elephants ada s-nya. Nah, itu jamak ya. Cirinya ada s-nya. Balik lagi ke pelajaran kelas 7 ya. Jadi kalau ada s-nya, terutama yang binatang dan benda-benda ya. Kalau nama orang masih jojos. Tapi binatang dan benda-benda kalau ada s-nya atau is ya atau ies. Nah, itu tandanya jamak. Nah, ini kan the cat-nya dia tunggal, tidak ada s-nya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau subjeknya saya? Itu to be-nya apa? Nah, jangan sampai lupa kalau saya pakai am aja ya. I am. M itu hanya untuk I. Kalau I pasti to be-nya am. Tidak boleh yang lainnya. I am, kemudian you, we, they, are, dan she, he, it, is ya. Juga nama tunggalnya dan nama jamak pakai are, nama tunggal pakai is. Pay attention, perhatikan. Nah, di sini ada dua orang ya, Mr. Bean sama temannya lagi memberi makan beruang. Mr. ingin membuat kalimat seperti ini. Nah, mereka memberi makan satwa-satwa atau binatangnya ya, binatang setiap hari. They feed the animal every day. Nah, mereka memberi makan binatang setiap hari. Ya, mereka karena ada dua. Jadi kita sebut mereka kan? Mereka nih, they. Bagaimana kalau Mr. Bean-nya hilang ya? Dia pergi, berarti tinggal satu orang nih. Ya. Jadi seperti ini kalau satu orang. Tunggal berarti ya, nih yang tunggal. He feeds the animal every day. Bagaimana kalian menemukan sebuah perbedaan kalimat atas dan yang kalimat bawah? Apa itu perbedaannya? Ya, yang pertama beda subjeknya. Yang atas menggunakan subjek yang jamak ya. Dia itu lebih dari satu, mereka, they, mereka, banyak kan mereka. Dan kemudian yang bawah menggunakan subjek yang tunggal. He, dia laki-laki. He menunjuk ke laki-laki ya. Kalau he, jangan ketukar juga sama she. Nah, ini yang he ke laki-laki ya. Kemudian apa lagi nih bedanya? Pasti ada yang beda. The animal everyday-nya kan sama semua ya. Apa tuh bedanya? Oke. Kita garis bawahi. Feed. Kalau they feed, kalau he feeds. Feeds ada s-nya. Feeds ya. They feed, he feeds. Sampai sini paham? Baik, sebelum pusing nih ya. Ya, jadi kalau yang tunggal itu kata kerjanya harus ditambah s. Nah, biar dingin. Enggak ya. Emang seperti itu. Jadi harus tambah s. Dan kemudian kalau yang jamak yang kemarin ya kita bahas, kalau yang tunggal itu harus ditambah s, tambah s. Nah, jadi verb in singular subjects. Verb in singular subjects. Kata kerja dalam subjek yang tunggal. Yang singular subject tadi kan kita udah tahu she, he, it sama the cat atau the elephant ya, the elephant, sorry. Kemudian the table, the house dan lain-lain ya, yang tunggal namanya satu. Verb adalah kata kerja. Nah, tadi Mister kasih tahu kepada kalian bahwa singular subjects ini dalam simple present verbnya harus ditambah s atau is. Nah, kita tambah yang s dulu aja ya. Ini tadi nih, he feeds the animal every day. Feed-nya ditambah s jadi feeds. Karena subjeknya he,
tunggal ya. Ingat, subjeknya tunggal. Nah, jangan sampai tertukar sama yang jamak. Nah, di sini Mister mempunyai walk, sit, bring. Kata kerja, 3 kata kerja. Walk, berjalan, sit, duduk, bring, membawa. Nah, bagaimana kalau subjeknya ditambah he? He walk, he sit, he bring. Nah, bagaimana tuh? Yap, harus ditambah s. Jadinya, contohnya ya, subjeknya Rani, jadi Rani walks. Rani walks. Nah, tambah s. Kemudian si kucingnya lagi duduk. The cat sits. The cat sits. Nah, tambah s. Dan yang terakhir membawa, bring. Ya, laki-laki, seorang laki-laki. Dia laki-laki membawa. He brings. He brings. He brings. Nah, jadi ditambah s ya. Harus ditambah s. Oke, sampai sini. Silakan kalau mau dicatat ya. Jangan lupa di pause aja videonya supaya paham dan nempel ke otak. Jangan lupa untuk catat supaya tidak lupa juga. Nah, untuk kemudian lebih pusing lagi ya. Enggak kok, enggak pusing, pasti mudah, kalian pintar semua. Verb yang diakhiri huruf ini harus kalian hafal nih ya. Jadi kata kerja itu akhirnya itu ada yang huruf X, Y, H, O, S, 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 H, C, H. Nah, itu harus kalian hafal ya. X, Y, H, O, S, 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 H, C, H. Biasanya juga sama dengan aturan di perubahan kata benda yang jamak dan tunggal. Sama aja ya. Nah, kurang lebih sama sih. Ini harus ditambah IS. Jadi bukan ditambah S lagi ya, tambah ES. S. Dingin dong. Ya, enggak, bercanda. Nah, contohnya ya, yang mix. Mix, kata kerja mix, verbnya mix, ujungnya X. Jadi, kalau dalam simple present, kalimat positif, ingat ya, kita membicarakan kalimat positif. Mix, tambah IS. Jadi, mixes. Mixes. Kemudian, go. Ujungnya O tuh, ya. EKYHO, O. Berarti tambah IS juga. Goes. Bukan ditambah S, bukan goes, tapi goes. Kiss, double S ya, ujungnya double S, SS, itu juga ditambah S. Jadi kisses. Wash itu mencuci, ya, mencuci. Jadi tambah IS juga jadi washes. Ada kan SH, SH, ujungnya SH, jadi tambah S, IS ya. Dan switch mengganti, CH, CH, ujungnya CH nih, maka tambah IS jadi switches. Kalau kita kasih subjek ya, misalkan si perempuan ya, dia perempuan. Nah, she mixes, she goes, she kisses, mencium, she washes, she switches. Gitu ya, harus ada subjeknya. Jadi subjek itu yang merubah kata kerja di simple present ya, terutama di kalimat positif yang sedang kita bahas. Oke, lanjut. Nah, tadi kan huruf EKYHO, SS, SH, CH ya, yang diakhiri kata kerja yang diakhiri huruf-huruf tersebut harus tambah ES. Nah, ini ada yang spesial nih, huruf Y. Pusing lagi deh. Enggak, mudah kok ya. Mudah, pasti kalian bisa. Seperti study ya, study menjadi studies. Jadi sebelum ditambah ES, Y-nya itu ganti dulu jadi I ya, jadi studies. Y-nya diganti jadi I. Itu saja sih ya, penambahan I atau pengurangan Y ditambah I atau diganti. Nah, gitulah bagaimana mudahnya kalian. Pokoknya Y-nya jangan ada. Jadi Y-nya harus menjadi I, berubah ya. Studies. Nah, jadi sebelum ditambah ES harus diganti dulu Y-nya.
Nah, yang kedua contohnya kata kerja dry, mengeringkan, ya. Itu kan ada y itu belakangnya. Jadi gimana? Kan tadi study sudah tahu bagaimana? Yap, dries. Nah, jadi y-nya diganti dulu ke i baru tambah is. Jadi dries. Namun juga. Namun lagi ya. Namun ada pengecualian jika sebelum huruf y itu huruf vokal. Nah, kalau sebelum huruf y huruf vokal, kalian gak usah repot-repot menambahkan es ya, tidak usah repot-repot menambahkan es atau diganti dulu huruf y-nya. Tapi langsung saja ditambah s. Jadi buys ya. Lihat, perhatikan. Buy y. Jadi sebelum y ada huruf vokal u. Ya, huruf vokal u, maka hanya ditambah s saja. Nah, ini silakan dicatat ya. Notes nih, catatan nih ya. Harus dicatat supaya ingat. Baik. Nah, kemudian simple present tense juga ditandai dengan adverb of frequency. Ya, ditandai dengan penggunaan adverb of frequency atau keterangan keseringan. Nah, karena kan kegiatan yang sehari-hari yang diulang-ulang ya, yang teratur, yang terjadwal, fakta. Nah, ini ya, keterangan frekuensi ini atau keterangan keseringan ini biasanya digunakan dalam kalimat present tense. Untuk menegaskan bahwa itu adalah kalimat present tense, kita gunakan harus gunakan adverb of frequency ini. Keterangan keseringan ini seperti always itu selalu, saya selalu mandi setiap hari. Nah, itu kan. Kemudian usually itu biasanya, regularly juga biasanya ya. Saya biasanya pergi sekolah jam 7. Nah, itu kan keseringan ya. Kemudian often itu, atau kalian bisa baca often ya, terserah. Itu bisa often, bisa often, tapi Mister bacanya often saja. Often itu sering. Saya sering makan jam 5 pagi. Nah, seperti itu. Sometimes kadang-kadang. Saya kadang-kadang pergi ke sekolah jam 8 karena telat mungkin ya. Never itu tidak pernah ya. Kemudian every. Nah, biasanya juga every day, every morning, every year, every month ya. Jadi setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun, nah setiap. Nah, itu kan jadi pengulangan kegiatan sehari-hari atau yang terjadwal. Itu ya yang kalimat present tense tadi. Contohnya, karena kita sedang membahas di kebun binatang ya, maka kalimatnya juga harus yang berbau kebun binatang. Nah, di sini ada perempuan yang sedang menyiapkan makanan ya. Jadi kita bisa membuat kalimatnya dengan she prepares. Nah, prepare itu ya, prepares itu kata awalnya prepare, nggak ada s-nya. Jadi harus tambah s ya. Karena ujungnya bukan EKHOSSSHCH dan bukan Y juga ya, ujungnya E. Nah, tinggal tambah S saja. She prepares, itu kata kerjanya ya. She prepares, jadi subjek tambah kata kerja. Kemudian kesananya tinggal kalian mau tambah objek atau pelengkap, complement, terserah. Sini kita tambahkan objek foods ya, foods, makanan. She prepares foods and drinks for the animal every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk binatang-binatang setiap pagi. Nah, ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah he regularly repairs the animal cages. Nah, di sini kata kerjanya adalah itu mah kata keseringan ya. Sorry. Kata kerjanya adalah repairs ya. Mau regularly tadi. Oke, kata kerjanya adalah repairs. Dari asalnya repair tambah s jadi repairs karena ujungnya bukan EKHOSSSHCH ya. Ujungnya ini r, jadi aman. Jadi tambah s saja. He regularly repairs
the animal cakes. Dia biasanya repairs itu memperbaiki ya, memperbaiki kandang binatang. Nah, jadi kandang binatang-binatang. Dia biasanya memperbaiki kandang binatang-binatang. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama nih, coba lihat, ini menggunakan keterangan keseringannya every morning, dan yang kedua regularly. Yang pertama kata kerjanya prepares ditambah s jadi prepares ya, prepares. Kemudian yang kedua repairs, regularly lagi. Repairs ya, repairs. Repair tambah s jadi repairs. Yang pertama subjeknya adalah she, dia perempuan ya, dia tapi nunjuk perempuan. Tapi kita cukup menerjemahkan dengan dia saja. Kalau she, oh berarti perempuan. Jadi tahu jenis kelaminnya ya. Kalau kedua itu he, dia tapi jenis kelaminnya laki-laki, menunjuk satu orang laki-laki. Nah, seperti itu pembahasannya, bagaimana ya? Semoga bisa dipahami dan kalian tidak pusing. Jika kalian pusing, boleh ulangi videonya ya, dan juga catat yang penting-pentingnya. Oke, biar tidak lupa. Seperti tadi yang XJHOSSSHCH, kemudian penambahan kata kerja dengan S atau IS, dan juga yang keterangan keseringannya kalian harus tambahin ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa mudah memahaminya, dan juga video kali ini bisa membantu kalian yang belajar di rumah. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Thank you for watching my video. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.